Kembali lagi bersama saya Ines Kana. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Simak videonya. Baik, yang pertama, kita harus menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya hanya mengambil poin pentingnya saja, yaitu ada 3. Yang pertama, periode penyusunan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Berikutnya, alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berikutnya, kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu historis. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sosiologis. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga yaitu politis. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berikutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penetapan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Berikutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Kronsley dan Walter Soong. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Kronsley karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Walter Soong mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan enzim tertentu, melemahkan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ines Kana, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!